Pak Melkias Markus Mekeng, senior saya yang sangat berpengalaman. Baik, terima kasih. Pimpinan, teman-teman Komisi 11 yang saya hormati, Ibu Menteri Keuangan beserta jajaran, Pak Menteri Bappenas beserta jajaran, Gubernur BI beserta jajaran, Ketua OJK beserta jajaran yang saya hormati. Kalau mendengarkan penjelasan tentang asumsi makro, saya merasa yakin itu bisa dicapai karena sudah dilakukan penyesuaian terhadap pertumbuhan ekonominya. Saya tidak akan masuk dalam asumsi makro karena besok kita mulai masuk di panja. Bu Menteri, tadi Bu Menteri tanya selama ini kemana aja saya. Saya sekarang katanya sudah sesepuh, jadi saya jadi ketua fraksi MPR. Tugasnya, salah satu tugas MPR itu adalah sosialisasi 4 pilar. Dulu saya tidak pernah mau lakukan itu, Bu. Tapi setelah saya lakukan ini, saya merasa bahwa tugas ini lebih mulia, Bu. Karena kalau anak-anak didik kita tidak bekali mereka dengan 4 pilar itu. Bukan sesuatu yang tidak mungkin, perpecahan di negara ini bisa terjadi. Dan itu saya tidak mau. Karena saya sudah punya cucu, Bu. Jadi saya tidak mikirin lagi saya, tapi saya mikirin anak saya dan cucu-cucu saya. Tentunya dengan bapak-bapak dan ibu sekalian semua. Saya ingin bicara tentang pendidikan, Bu. Fokus di pendidikan. Tadi saya senang sekali karena tadi program yang akan dibuat oleh Pak Prabowo, program unggulan adalah salah satunya adalah pendidikan. Tapi pendidikan yang bagaimana? Yang saya inginkan adalah pendidikan yang berkeadilan. Kenapa berkeadilan? Nah, mungkin bisa saya tampilin di sini video saya pada saat melakukan sosialisasi. Nanti ada bagaimana seorang anak mempertanyakan kita sebagai anggota DPR bisa memperjuangkan pendidikan yang berkeadilan. Bisa itu ya. Nah, ini dia. Ya. Jadi itu, Bu, yang saya temui hampir di setiap sekolah yang saya datangi. Jadi ini bukan suara saya, tetapi benar-benar suara dari anak-anak sekolah di sana. Kita tahu dasarnya jelas, dasar hukumnya. Ya, dasar hukumnya di Undang-Undang Dasar 45 ada. Ya, di pembukaan juga jelas untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa. Di pasal 31 ayat 4 juga jelas di situ disampaikan bahwa anggaran pendidikan itu 20%. Di Undang-Undang tentang Pendidikan Nasional
juga disampaikan 20% dari APBN. Putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2007 juga menyampaikan bahwa 20% itu harus. Dan yang paling penting adalah Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan. Itu 20% tersebut dibelanjakan oleh pemerintah pusat dan daerah. Ini saya kasih gambaran, Bu. Jumlah SD di Indonesia itu ada 149.748, negeri dan swasta. Jumlah gurunya ada 1,5 juta dan jumlah siswanya SD di Indonesia dan jumlah siswa SMP di Indonesia juga ada. Terus deh. Nah, saya ingin sampaikan, Bu, tingkat pendidikan kita di Indonesia itu paling besar 24,3 itu tidak sekolah. 24,3% tidak sekolah. SD 22,27%, cuma tamatan SD. SMA 21,5%, SMP 14,45%. Mulai S1 sampai S3 itu nggak sampai 5%. Jadi bayangkan kalau ini terus kita tidak lakukan pembenahan, saya tidak yakin bonus demografi yang kita gaungkan bisa kita nikmati. Karena kita hanya punya kurang lebih 5% S1 sampai S3. Ini data real. Jumlah anak tidak sekolah yang paling banyak ya di Jawa Barat karena jumlah penduduknya besar. Tapi kalau persentase saya rasa mereka kecil. Yang putus sekolah, Bu, paling banyak SD. Setelah itu SMA, dan SMP. Ini putus sekolah ini. Ini data yang saya dapatkan. Dan Ibu bisa lihat keadaan terus deh. Keadaan sekolahnya. Terus. Nah ini keadaan sekolahnya, Bu. Ini saya foto langsung. Potret sekolah rusak di NTT dan pelosok negeri. Jadi ini kenyataannya. Yang berikut terus. Nah ini anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan 2020 547 triliun. Anggaran pendidikan tahun 2025 724,2 triliun. Jadi semakin tinggi APBN kita, anggaran pendidikan kita tinggi. Terus, nah sekarang kemana anggaran pendidikan itu dinikmati? Pendidikan formal dari tingkat dasar, pendidikan dasar sampai menengah itu 33,5 triliun. Pendidikan tinggi 57,7 triliun. Totalnya 91,2 triliun. Berapa orang yang menikmati itu 91,2 triliun? Itu totalnya kurang lebih 62 juta siswa dari SD sampai perguruan tinggi. Pendidikan kedinasan 104,5 triliun. Siapa yang menikmati itu? Dan itu berapa orang? Hanya 13.000 orang. 13.000 orang memakai anggaran 100,45 triliun. Ini yang saya sampaikan dari tadi itu pendidikan yang berkeadilan. Jadi bagaimana kita mau memperbaiki pendidikan? Kalau anggaran 20% itu lebih banyak dipakai oleh kedinasan. Harusnya anggaran kedinasan itu dimasukkan ke dalam anggaran kementerian dan lembaga masing-masing. Sudah dialokasikan di sana, jangan disentuh 20% ini. Kalau 20% ini tidak disentuh, pasti anak-anak sekolah dan anak-anak kita pasti akan lebih baik. Yang menyedihkan juga, udah anggaran sedikit, dikorupsi pula. Untuk internetnya BTS dikorupsi,
untuk komputernya dikorupsi yang lagi ribut sekarang. Tahun 2004, Bu, saya kirim anak saya masuk SMP di Australia. Mereka sudah pakai laptop. Tahun 2004 tuh. Sekarang 2025, 21 tahun, Indonesia masih ribut. Anggaran 10 triliun sekarang sedang dibongkar. Ini kan ironis, Bu. Kita mengharapkan Indonesia emas tahun 2045, tapi anggarannya dikorupsi. Anggaran pengadaan laptop dikorupsi, untuk jaringan pun dikorupsi. Terus yang lebih nggak adil lagi, kedinasan yang cuma 13.000 orang, make 104 triliun. Lebih besar yang pakai cuma 13.000 orang. Sementara 63 juta anak didik dari SD sampai perguruan tinggi hanya 91 triliun. Ini tidak adil. Nah, saya berharap apa yang saya sampaikan ini didengar oleh Pak Prabowo. Karena saya yakin Pak Prabowo punya hati dan dia ingin anak-anak Indonesia itu menjadi anak-anak yang pintar. Saya senang ini, Ibu tadi sampaikan bahwa ada sekolah rakyat, ada pendidikan, tapi harus beradilan. Yang dinas-dinas ini mereka kan sudah S1. Ngapain lagi pakai anggaran untuk anak-anak yang buat SD ini? Taruh aja di anggaran, diberikan aja anggaran langsung masing-masing kepada KL-nya. Jangan menyentuh yang 20% ini. Dan ini sudah berlaku terlalu lama. Makanya keadaan fisik sekolah di daerah-daerah ini saya rasa bukan hanya di NTT, di daerah lain pun sama. Jadi saya berharap Bu Menteri, ini masih proses di dalam anggaran ini masih ada waktu. Kalau bisa anggaran pendidikan itu diberikan yang lebih adil. Saya ingin sampaikan ini, Bu, di PP yang terbaru, peraturan pemerintah. Terus deh. Peraturan pemerintah, terus. Nah ini. Peraturan pemerintah ada perubahan nomor 48 tahun 2008 dirubah pasal-pasalnya, yaitu khusus dalam pasal 80 diatur mengenai pengalokasian APBN setiap tahunnya ditentukan sekurang-kurangnya 20% dari belanja negara dan alokasi tersebut tidak termasuk biaya pendidikan kedinasan. Itu ada di PP. Jadi ini sudah jelas pegangannya. Anggaran dasar UUD 45-nya jelas, Undang-Undang Sisdiknasnya jelas, Undang-Undang Keuangan Negaranya jelas. Tinggal sekarang hati daripada Bapak-Bapak dan Ibu Menteri pemegang kekuasaan ini mau tidak merubah ini. Jadi kalau yang dinas-dinas sudah S1 itu dikecilin aja dulu deh. Kasih yang di bawah ini supaya tahun 2035, 2045 kita bukan Indonesia, kita bisa mencapai Indonesia emas dan bukan Indonesia cemas. Saya rasa ini yang saya ingin sampaikan. Kalau boleh Ibu bisa berikan, dulu waktu saya jadi Ketua Komisi 11, ada namanya DAK penugasan. Kasih DAK penugasan kepada kami di bidang pendidikan. Dan itu mekanismenya mekanisme APBN, supaya kita bisa tahu, karena kami ini sekarang kerjanya ke daerah, Bu. Ke sekolah-sekolah, terus kita mau bilang apa? Kita mau ngomongin kurs, kita mau ngomongin invasi, kita mau ngomongin lifting. Mereka nggak peduli. Yang mereka tanya kepada kita, Pak, kami punya sekolah bagaimana? Saya pernah temuin terakhir nih, Bu ya. Saya ke sekolah, ada satu sekolah, ada 500 anak sekolah, tidak punya toilet. Saya tanya ke yang perempuan, kalian kalau mau ke toilet kemana? Kami lari ke rumah penduduk. Bagaimana saya nggak sedih, Bu? Ada anak kecil, mereka langsung ngomong, Bapak tolong bangunkan kami asrama. Kami tinggal di atas gunung, tiap hari harus pulang dari atas gunung ke kecamatan untuk ini. Harus buatin asrama. Mungkin ini yang dialami oleh Pak Bahlil dulu waktu di Papua. Dia susah, tapi di akhirnya jadi menteri. Di situ saya katakan kepada mereka, kalian tidak boleh putus asa. Saya punya ketua umum Bahlil dulu orang susah, sekarang jadi orang sukses, menjadi menteri. Kasih semangat, tapi kan tidak bisa semangat begitu aja.
harus ada infrastrukturnya yang diberikan. Jadi Bu Menteri tolong kalau bisa diberikan DAK penugasan bidang pendidikan. Sekian dan terima kasih.